Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, teruslah meminta, dan tetaplah percaya. Pernahkah saudara berdoa dan seakan-akan doa saudara itu mentok di langit-langit, dan tidak ada jawaban apapun dari Tuhan? Saudara meminta, saudara menunggu, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8, Yesus memberi kita undangan, tetapi juga tantangan. Dia berkata, mintalah, carilah, ketoklah. Itu bukan hanya tentang berdoa sekali. Ini tentang terus-menerus datang kepada Tuhan, percaya bahwa Dia mendengar, dan percaya bahwa Dia menjawab pada waktunya. Ayat-ayat ini berasal dari khotbah Tuhan Yesus yang sangat terkenal, yaitu khotbah di bukit. Dia baru saja mengajar para murid tentang mempercayai Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih, yang menyediakan segala kebutuhan anak-anaknya. Sekarang Dia mendorong mereka, dan juga kita, untuk tidak menahan diri, tetapi untuk tetap berdoa dan berani datang kepadanya dengan segala kebutuhan dan permohonan kita. Tuhan Yesus tidak mengajarkan suatu rumus dalam berdoa supaya doa-doa kita itu dijawab, tetapi Dia mengajarkan tentang hubungan. Tuhan bukanlah mesin penjual otomatis, di mana kita masukkan uang dan kemudian kita mendapatkan barang yang kita inginkan. Dia adalah Bapa, dan Dia ingin anak-anaknya datang kepadanya dengan keyakinan dan dengan kepercayaan, karena mereka percaya bahwa Bapa adalah Allah yang penuh kasih dan mengerti akan segala kebutuhan mereka. Beberapa hal utama yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Pertama adalah meminta, karena Tuhan ingin mendengar saudara. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Berdoa bukan sekedar kewajiban agama, itu adalah undangan dari Allah Bapa kita. Dia ingin mendengar kebutuhan saudara, ketakutan saudara, harapan saudara. Bahkan permintaan terkecil sekalipun penting baginya untuk mendengarkan dari saudara. Dan yang kedua, mencari, karena Tuhan dapat ditemukan. Dikatakan, carilah, maka kamu akan menemukan. Terkadang jawabannya tidak langsung. Tuhan mengundang kita untuk terus maju, untuk mencari kehendak-Nya, mencari hadirat-Nya. Dan tujuannya bukan hanya apa yang kita inginkan. Saat kita mencarinya, kita sering menemukan sesuatu yang lebih dalam, yaitu hati Tuhan. Dan yang ketiga, ketuklah, karena Tuhan membuka pintu. Dikatakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mengetuk berarti tindakan dan kegigihan. Beberapa pintu membutuhkan iman untuk diketuk lebih dari satu kali. Namun Tuhan tidak bersembunyi di balik pintu yang tertutup. Dia membuka pintu yang selaras dengan rencananya. Jika pintunya masih tertutup, percayalah bahwa Dia sedang melakukan sesuatu
di balik pintu itu. Saudaraku, bayangkanlah seorang anak yang mendatangi orang tuanya di tengah malam. Anak itu mengetuk pintu dengan lembut. Mereka tidak bertanya-tanya apakah ayahku akan marah. Yang mereka tahu hanyalah itu ayahku, dan dia akan menjawab. Itulah jenis kepercayaan yang Yesus inginkan agar kita miliki. Dia ingin kita datang seperti anak-anak, percaya diri, tulus, jujur, dan tidak memiliki rasa takut apapun. Dan Dia adalah Allah Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Saudaraku, teruslah berdoa, bahkan saat belum ada jawaban, karena Tuhan mendengar. Teruslah mencari, bukan hanya apa yang saudara inginkan, tetapi apa yang Allah inginkan bagi saudara. Teruslah mengetuk dengan iman dan harapan. Jangan menyerah. Percayalah pada waktunya, jawaban doa saudara akan datang. Memang itu tidak instan, tetapi Tuhan selalu bijaksana dan penuh kasih. Kegigihan yang Yesus gambarkan di sini bukanlah tentang menggerutu kepada Tuhan, melainkan tentang mendekatkan diri di dalam hubungan kasih antara anak dan Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu. Bukan sekali, tetapi terus-menerus. Ajari kami untuk meminta dengan berani, mencari dengan setia, dan mengetuk dengan tekun. Tumbuhkan iman kami akan waktu dan hikmat-Mu. Ingatkan kami bahwa doa-doa kami itu bukan mengganggu Engkau, Tuhan. Tetapi saat kami berdoa, kami sedang mendekatkan diri kami kepada Bapa yang penuh kasih. Kiranya kami terus datang kepadamu dengan iman dan menemukan sukacita dalam proses ketekunan kami di dalam doa. Di dalam nama Yesus. Amin.